Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar statement control. Jadi yang sebelumnya sudah belajar terkait instalasi JDK ataupun Java dalam sistem operasi masing-masing. Kemudian minggu kemarin kita belajar terkait baca dan tulis ataupun input dan output dalam bahasa Java. Nah, selanjutnya kita sudah mulai agak sedikit bermain logika di sini. Nah, di sini disebut sebagai statement control. Ada 3 subbab yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama kondisional, pilihan, dan looping ataupun pengulangan. Nah, langsung saja untuk yang pertama kondisional dan pilihan. Sebetulnya kita buat ini menjadi 2 atau 4 lah ya. Kita ada conditional if. Nah, di sini statement if memungkinkan sebuah program untuk dapat memilih beberapa operasi untuk dieksekusi berdasarkan beberapa pilihan. Terdapat 3 jenis statement if. Nah, yang pertama yang cuma satu if. Nah, bentuk ini yang paling sederhana. Dia nanti bentuk penulisannya if sesuatu, kondisionalnya seperti apa, baru nanti statementnya gimana. Kemudian ada bentuk yang kedua, ada if else, berarti jika ini maka ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah bentuk if, else if, dan else. Nah, apa bentuknya seperti apa sih? Kayak gini. Kita buat di sini. Kita coba di sini. Public plus statement pilihan lah, saya buat kayak gini. Pak masih belum warna ya, sudah, berarti sekarang kita buat kayak gini. Save as, saya copy dulu ya. Ctrl+C, save as, di sini buat statement pilihan .java. Nah, di sini. Warnakan. Jangan lupa di atas, sekarang kan sudah terinput pilihannya, ada inputan, berarti sekarang import java util scanner. Kemudian di sini jangan lupa dibuat scanner in sama dengan new scanner dalam kurung. Nah, jadi kita buat system.in. Nah, sekarang kita akan buat gimana nih statement pilihannya. Nah, yang pertama saya deklarasikan integer bil. Nah, yang maksudnya bilangan. Setelah itu saya buat masukkan input. Nah, system.out.print. Jadi saya buat input suatu bilangan. Nah, setelah itu berarti bil sama dengan tipe datanya integer, berarti gimana? In dot next int. Nah, setelah itu baru kita mulai. Kita buat yang pertama dulu untuk if yang satu. Jadi saya buat di sini if. Nah, ini if bil sama dengan 0. Saya pengen outputnya gini, system.out.println saya buat gitu. Ini adalah bilangan 0. Nah, nanti hasilnya gimana nih? Ya udah, kita coba Windows R cmd, kemudian pindah ke D, cd java Java 2020. Nah, sekarang baru di sini Java statement pilihan .java. Apakah ada yang error? Oh, ada yang error di sini. Errornya di Java util scanner. Oh, maaf, salah. Rupanya di sini public static void main. Lupa di sini ya tadi. Nah, di sini. Nah, saya ada pakai string. Yes. Jangan lupa ya, jadi ada 4 barisan di sini nih. Nah, 4 barisan jangan sampai lupa. Coba lagi. Nah, ada yang error. Coba pilihannya. Nah, di sini input suatu bilangan, saya buatnya 0, nanti keluarnya ini adalah bilangan 0, karena memang betul jawabannya 0. Tapi jika saya inputnya kayak gini, bilangannya segini, hasilnya apa? Kita lihat di sini, if bil sama dengan 0, hasilnya ini adalah bilangan 0. Kalau bukan 0 gimana? Apakah ada keluarannya? Nggak ada di sini, nggak keluar apa-apa. Nah, untuk biar bisa jadi ada 2 kondisi seperti ini, maka di sini pakailah else.
Nah, pakai else berarti gimana sekarang? Buatlah sekarang di sini. Berarti kalau misalkan atas ini adalah bilangan 0, berarti ini adalah bilangan bukan 0. Nah, berarti ini ada bisa jadi ada dua kondisi ya. Kalau masuk 0 dia masuk ini adalah bilangan 0. Kalau selain 0 si bilnya dia bakal masuk ini adalah bilangan bukan 0. Kita coba di run. Compare dulu ya, biasakan. Setelah itu ikut bilangan 0 mah jelas ya 0. Terus kalau misalkan saya run lagi, berarti keluarnya gimana? Nah, ini adalah bukan 0. Ini kalau dua kondisi. Sedangkan tadi di materi ada tiga kondisi kan. Ada ini if untuk satu kondisi, ini if else untuk dua kondisi, kemudian ini if else if dan else. Pak, ini untuk gimana sih? Ya kan bilangannya ada yang 0, ada yang positif, ada yang negatif. Ya sudah, berarti kalau gini gimana? Kalau if bill sama dengan 0, berarti dia itu bilangannya 0. Sekarang gimana kalau misalkan else if? Nah, ini jadi keyword berikutnya. Bill lebih besar dari 0. Berarti ini adalah bilangan positif. Nah, gini. Oh iya, saya baru kemarin ingat dalam matematika itu suatu bilangan itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, berarti kalau misalkan ada sifat trikotomi, trikotomi. Ada itu lebih besar dari 0 atau sama dengan 0 atau kurang dari 0, pilihannya cuma itu. Berarti kalau gini, else-nya system.out.println. Nah, di sini bisa disebut berarti gimana nih? Kalau nggak 0, kalau nggak positif, bisa juga disebut negatif. Nah, pilihannya gitu. Pak, boleh nggak urutannya berubah? Positif dulu, negatif dulu, baru 0. Boleh. Nanti tinggal diatur aja ya. Nah, ini kalau misalkan jadi 3 pilihan. Jadi kalau misalkan sekarang di sini kita run si programnya, Java, saya masukin 3. Berarti masuk gimana nih? Kalau 3. Pertama masuknya kemana dulu di sini? Masuk ke sini. Apakah bill sama dengan 3 sama dengan 0? Salah. Apakah 3 lebih besar dari 0? Betul. Berarti kalau betul, berarti dia harus keluarnya yang kedua, bilangan positif. Betul nggak? Kita coba cek di sini. Betul. Lagi lah. Saya buat minus 9. Apakah bill sama dengan 0? Tidak. If bill lebih besar dari 0 juga tidak. Berarti masuknya ke sini dong, ke bawah. Ya, itu adalah bilangan negatif. Oke, sampai sini ngerti ya untuk bilangan dalam bentuk if, else, if, dan else. Nanti habis ini ada latihan yang harus dikerjakan di pertemuan kali ini. Akan saya share di dalam Google Classroom ya. Ini contohnya ya untuk sistem bilangan dalam bentuk statement control. Nah, oke, sampai sini ngerti. Nah, ini contoh yang tadi ya, yang bilangan 0 atau bilangan bukan 0. Ini untuk yang dua kondisi. Nah, ini untuk yang 3 kondisi, tapi kondisinya lebih besar, kurang dari, sama bukan lebih besar dan kurang dari. Nah, sekarang materi selanjutnya adalah switch. Nah, switch ini sebetulnya bentuknya mirip dengan if else tadi. Tujuannya ya sama untuk seleksi kondisi, cuma ada beberapa perbedaan. Nah, si switch ini kondisinya hanya bisa 1. Kalau misalkan if else itu nanti di sini ada kondisi if bill lebih besar sama dengan 0 atau, nah di sini nanti ada tanda atau, nanti yang kita akan pelajari kalau misalkan tandanya atau seperti apa. Nah, nanti kan pelajari masing-masing. Nah, di sini kalau switch case ekspresinya di sini hanya 1. Nah, di sini tulisannya switch, aturannya seperti apa? Nanti di sini ada value 1, value 2, value 3 dan selanjutnya. Nah, cara penulisannya seperti apa? Kita buat dulu ya sekarang. Sini saya buat public class switch case. Pak, kan katanya switch case jadi keyword nggak? Nah, kita coba aja dulu. Kalau kita namanya segini switch case, apakah jadi keyword atau enggak? Nah, lihat aja sekarang. Nah, di sini kita buat .java. Nah, ini Java. Tuh nggak berubah warna, tapi kalau kita cuma segini, nah, pasti bakal jadi berubah warna. Tuh, kan kita gabung nih switch case. Nah, berarti bukan keyword ya, atau bukan reserved word. Berarti sekarang di sini kita buat public static void main. Nah, ini
Jangan lupa di sini pakai string 2 args. Jadi pastikan ada 4 baris. Yang pertama ya jangan sampai lupa. Yang pertama di sini kalau mau ada inputan, import java.util.scanner. Kemudian di sini dibuat scanner in sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Nah, udah ada 4 baris ini. Nah, sekarang gimana kita akan nge-switch case apa? Nah, di sini kita akan coba untuk, nah, di sini jangan lupa setiap beres statement atau setiap beres case harus ada break. Seperti apa? Nah, tipe expression merupakan tipe data byte sortnya dan char harus menggunakan break. Jika tidak, semua case di bawah akan dieksekusi. Nah, sekarang kita coba contoh. Saya kasih nama integer pil. Nah, kemudian pil itu pilihan ya. Nah, kemudian setelah itu kita buat sistem .out.print. Kemudian saya buat gini. Masukkan pilihan. Nah, masukkan pilihan gimana maksudnya di sini? Jadi saya buat di sini pil sama dengan in.next int. Oh ya, untuk nanti dalam bentuk switch case pilihannya harus dalam bentuk tadi ya, hanya bisa dalam bentuk byte sort int ataupun char. Kalau string nggak bisa. Nah, kalau misalkan if else itu bisa. Nah, Pak, habis ini gimana sekarang? Nah, sekarang baru di switch. Nah, di sini switch. Yang di switchnya apa di sini? Si pilnya di switch. Pak, gimana di switch pilnya sekarang? Ya, di switch aja sekarang si pilnya. Jadi di sini kita buat di sini pakai case masing-masing. Kalau tadi kan if bil sama dengan, kalau case 1 berarti kalau pilnya sama dengan 1 di sini nih. Jadi saya buat di sini lah system.out.println. Saya buat di sini kalau case yang pertama prodi teknik informatika lah, saya buat kayak gini. Nah, oke, 1. Jangan lupa setelah itu ini nulisnya bisa di sini, bisa juga di sini ya. Nah, bisa juga di sini saya sebut break. Berarti sudah selesai. Nah, kalau case 2 gimana sekarang? Ya buatlah kayak gini. Nah, bisa gini, bisa gini. Nah, saya buat 4 dulu ya. Ada 2, ada 3, ada 4. Nah, sini. Nah, 4. Kemudian kalau 1 teknik informatika, kalau 2 prodi teknik telekomunikasi, kalau 3 kita teknik komputer misalkan, kalau misalkan 4 kita ke prodi teknik mesin lah. Kita coba buat ya ke sini ke teknik mesin. Terus habis itu, nah dalam ini harus ada default. Default ini berperan seperti else-nya. Jadi kalau nggak masuk 1, 2, 3, 4, berarti masuk aja di sini system.out.println. Buat di sini. Nah, di sini bisa jadi default ini Anda salah pilih menu gitu, marahin aja kayak gitu pakai tanda besar kayak gini. Nah, setelah itu solusinya harus pakai break. Nah, itu. Coba save. Itu di sini. CLS dulu kalau bersih. Berarti sekarang Java, nama filenya switch case.java. Apakah ada yang salah? Nah, kalau nggak ada, nanti bisa langsung ke sini Java. Nah, gini aja ya. Nah, Java switch case. Nah, masukkan pilihan nih. Kita lihat pilihannya. Saya milih 1, betul nggak keluarnya informatika? Betul. Lagi lah, saya milih 2. Betul, teknik telekomunikasi. Saya pilih 3. Betul, teknik komputer. Saya pilih 4. Betul. Habis itu, saya coba pilih error. Kenapa error? Nah, lihat karena di sini ada key, ada e. Karena harusnya di sini integer. Kayak gitu. Nah, berarti kalau misalkan mau betul, gimana nih? Saya milihnya 11. Ada nggak 11? Kalau 11 nggak ada, berarti Anda salah pilih menu. Nah, di sini kita menggunakan switch case. Bentuk penulisannya seperti ini ya, switch case.
Oke, kemarin saya agak di komen katanya videonya terlalu panjang. Kita sekarang agak lebih mengebut sedikit ya. Nah, materi terakhir untuk pertemuan hari ini adalah kita menggunakan looping. Ada 3 jenis looping: while, do while, dan for. Ada paling gampang sih mengidentifikasi while dan do while di sini. Ini sama dengan waktu kita belajar algoritma dan pemrograman. While dan do while. Kalau while itu seleksinya di awal, kalau do while itu seleksinya di akhir. Nah, untuk yang while, pernyataan ini berguna untuk memproses suatu pernyataan atau beberapa pernyataan selama beberapa kali. Selama ungkapan bernilai benar, pernyataan akan selalu dikerjakan. Jadi nggak akan berhenti kalau misalkan pernyataannya benar. Penulisannya seperti ini, while, ungkapannya di sini apa, baru ada di sini pernyataan. Bagian pernyataan akan selalu dieksekusi dalam while selama while bernilai benar. Pengujian terhadap ungkapan pada while dilakukan sebelum bagian pernyataan. Jadi diseleksi di awal kalau while itu. Kalau dari awal sudah salah, tidak akan dijalankan sama sekali. Itu untuk while. Nah, diagram activity-nya kayak gini, dicek. Nah, catatan pernyataan berulang dengan while akan selalu dikerjakan jika ungkapan selalu benar. Oleh karena itu, kita harus membuat kondisi suatu saat agar bernilai itu berhenti. Itu untuk while. Contohnya gini, Pak. Nah, saya buat sekarang file baru. Public class uji while. Nah, saya buat kayak gitu lah. Uji while, Ctrl C. Nah, saya buat save as, Ctrl V, kemudian .java. Nah, jangan lupa atasnya import Java util scanner. Kemudian di sini public static void main. Nah, kemudian di sini baru pakai string args. Oke. Setelah itu scanner in sama dengan new scanner dalam kurung. Nah, segini harus sudah hatam ya. Nah, sekarang sama kok saya buat integer build. Kemudian saya buat di sini system.out.print. Kemudian saya buat di sini sama kok input bilangan. Kemudian saya buat build sama dengan in.next int. Nah, baru sekarang kita coba pakai while. Saya buat di sini while. Nah, kondisinya gini ya. Saya buat while build lebih besar daripada atau kurang dari 5. Selama build-nya kurang dari 5, saya mengetik kayak gini. System.out.print line, biar nanti ke bawah printnya build. Setelah itu si build-nya naik. Nah, ini namanya parameter variable control. Jadi dia bakal naik terus. Jadi maksudnya gimana, Pak? Jadi gini. Nah, kita coba dulu ya. Ini CLS dulu biar bersih. Kemudian java ujiwhile.java. Double N ya, harusnya salah. CLS sudah bersih. Nah, sudah. Kita coba uji while. Masukkan bilangan. Kalau saya masukin bilangannya 1, berarti dia bakal gimana? Dicek di sini. 1 apakah kurang dari 5? Ya, betul. Berarti system out print 1. Nah, setelah itu build plus berarti habis 1 si build naik dong. Jadi 2 dicek. 2 kurang dari 5, betul. Berarti cetak 2. 3 kurang dari 5, betul, cetak 3. 4 naik jadi 4 kurang dari 5, betul, cetak 4. Habis itu 5, apakah 5 kurang dari 5? Enggak, berarti dia bakal ngecek, bakal cetak 1 sampai 4. Tuh, keluar kayak gini. Kalau ini ditambah pakai sama dengan, nah gini, dia bakal jadi kayak gini. 1, 5-nya nyampe. 1, 2, 3, 4, 5. Ngerti ya sampai sini? Nah, ini untuk penggunaan while.
Pak, bedanya dengan do while gimana? Do while itu skemanya, ini kalau do while ya. Do while itu adalah dicoba dulu sekali, kalau betul dia lanjutin, kalau salah dia udahan, tapi sebelumnya jalanin dulu. Jadi prinsip dari do while adalah jalanin dulu aja lah. Nah, jalanin dulu, kalau misalkan betul dia teruskan, kalau salah dia udahan. Ini kalau menggunakan do while. Berarti sekarang gimana nih? Nah, sekarang kalau pakai do while gampang penulisannya. Ini Ctrl X, pindah ke sini, ini jadi do. Jadi do while, jangan lupa di ujungnya pakai titik koma. Hasilnya gimana Pak? Ya, cobalah kita. Nah, ini di sini biar gampang kelihatan. Ini saya buat, salah. Ini dulu tetap yang while ya. Nah, sekarang saya ganti nama filenya uji do while. Ini pindah ke sini biar jadi do while. Ctrl X, Ctrl V, titik koma. Ini jadi do. Ini save as, jadinya uji do while kayak gini. Kalau sudah ya kita coba di compile java uji do while.java, input bilangannya. Nah, kalau input 1 sama aja Pak, ya emang sama. Nah, yang membedakan adalah ini bisa langsung membedakan ini Java seharusnya gitu ya. Java. Ya, kalau misalkan untuk membedakannya, coba deh kalau kita misalkan do while ini saya masukin angka 6. Kan perintahnya do dulu ya. Padahal 6 itu kan nggak kurang dari sama dengan 5 ya. Kalau kita pencet 6, dia keluar angka 6. Beda dengan kalau kita mengerjakan yang while. Nah, saya coba, tadi ada Java uji while ya. Ada kan tadi filenya. Terus Java uji while, kita masukin angka 6. Nah, kalau yang 6, si Java pakai while tadi nggak ada keluar. Karena di seleksi di awal, si 6 itu tidak kurang dari 5. Makanya perbedaan do dan while itu, kalau do itu walaupun salah dia dicoba dulu sekali. Itu kalau menggunakan do. Kalau menggunakan while di awal sudah salah, ya tidak akan ditambahin lagi. Nah, terus sekarang gimana nih? Kalau misalkan saya iseng ini jadi min-min. Nah, saya iseng buat itu jadi min-min. Yaudah, kita cobalah di compile lagi si uji do while-nya nih. Uji 2 di compile, kemudian uji 2 saya buat di sini 10. Nah, habis itu atau misalkan saya buat di sininya 1 deh, biar sama ya. Nah, ini kenapa turun terus? Ini nggak ada berhenti-berhentinya nih. Sampai kapan ya? Sampai bilangannya habis aja nanti. Kapan ya? Nggak tahu, mungkin batasan integer nanti sampai paling kecil bilangan integernya berapa. Kenapa bisa seperti ini? Karena kan kita masukin 1. Print out bill 1 ya. Nah, si billnya kan min-min. Berarti dari 1 itu bukannya mendekati 5, tapi malah 1 kurangi 1 jadi 0, kurangi 1 lagi jadi min 2, jadi min 3, nggak mendekati 5. Berarti dia nggak akan berhenti-berhenti. Kenapa? Karena dia terus-terusan berkurang. Berhentinya kapan? Kan berhentinya selama dia sampai ke 5. Ini kan syaratnya masih betul kurang dari 5. Nah, makanya harus berhenti biar nanti nggak jadi infinite loop. Nah, kalau kayak gini gimana kalau mau berhenti? Ctrl D. Ctrl apa ya? Nah, diklik aja lagi. Nah, gitu. Ctrl apa ya? Ctrl apa gitu? Ctrl C, Ctrl A. Enggak juga. Ini kalau mau berhenti tuh ke spasi. Nah, kalau nggak ada berhenti. Nah, di sini langsung berhenti. Ctrl D. Nah, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita yang terakhir. Kita menggunakan for. Sama seperti pernyataan perulangan while dan do while, pernyataan for juga digunakan untuk mengerjakan pernyataan sekelompok. Bedanya kalau for itu sudah jelas awal dan akhirnya berapa. Kayak gimana sih Pak? Nah, gampangnya gini. Ini saya ganti dulu ya, jadi uji for. Uji for. Saya buat save dulu. Ctrl C, save as. Jadi uji for.
Nah, kalau for mulainya gini, for kurung buka kurung tutup. Kemudian habis itu gimana? Integer i sama dengan mulainya tadi jadi bil. Kemudian yang di sini kondisinya pindah, Ctrl X pindah ke sini. Nah, kemudian si statement kontrolnya pindah ke sini. Nah, ini kalau uji for. Nah, lebih simpel. Pak, yang ini kan tadi infinite, lupa, ya udah ganti atau jadi plus lagi. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan di run, kemudian sekarang kita buat dulu di sini kita buat dulu gini deh, kayaknya mending di sini kita buat pakai i lah, i kurang dari sama dengan 5, di sini i nya plus karena yang jadi patokannya di sininya i. Nah, tapi di sini kita coba cetaknya jadinya i. Nah, kalau misalkan kita run CLS dulu ya, biar bersih. Coba Java uji for.java. Nah, sekarang kita sini Java 1 sama kok. Kita buatnya 5. Nah, kalau 5 gimana? Ya cuma 5 karena syaratnya i kurang dari sama dengan 5. Kalau saya buatnya 6, gak masuk kondisi, jadi nggak dicetak sama sekali. Kalau misalkan saya buatnya -3, jadi -3, -2 sampai kapan? Sampai 5. Ini menggunakan uji for. Oke, itu saja mungkin untuk materi hari ini. Cuma mungkin saya akan buat satu latihan dulu, karena minggu depan kita akan quiz. Kita akan coba buat latihan. Namanya kita buat di sini public class. Saya buat latihan gab, karena gabungan ya, ada antara si looping dan juga if else. Nah, kita buat di sini latihan gab, save as, kemudian di sini .java, mana Java. Nah, di sini saya akan buat latihan program. Di sini jangan lupa dulu import java .util.scanner. Nah, kemudian di sini scanner in sama dengan lupa public static void main. Nah, di sini kita pakai string args. Sini kita buat scanner in sama dengan new scanner kurung sistem ini. Nah, biasakan ini udah terbiasa ya penulis baris ini. Nah, sekarang kita akan buat program seperti apa, Pak? Nah, di sini kita akan buat latihan untuk membuat program yang ada if else-nya, yang ada if else atau if case itu setara ya. Sama satu lagi yang ada do while-nya. Atau misalkan yang ada for-nya, atau misalkan ada kondisinya nih. Nah, terus sekarang gimana nih, Pak? Nah, sekarang di sini kita akan coba membuat program yang bisa membuat dia kembali, atau misalkan saya buat di sini deh integer. Nah, kita akan coba latihan si statement pilihan. Ini saya copy paste nih program yang cek bilangan positif negatif yang ini ya. Ini saya copy paste ke sini, ambil rapi ke sini semuanya, ada menjorok ke sini semua tuh. Pak, ini mah sama aja yang tadi, emang sama kalau sampai sini. Nah, itu sampai dengan apa? Ya, saya akan buat program gabungan gimana antara build yang ada statement if-nya dan ada switch case-nya. Nah, kemudian sekarang tambahkan saya mau ada build. Kalau di run, programnya sama sebetulnya dengan yang tadi. Jadi kalau misalkan ya fetch namanya latihan gab.java, kita compile, tidak ada yang salah, udah betul ya. Programnya ya kalau inputin 1, keluarnya adalah bilang positif. Nah, tapi saya pengen nanti setelah ini beres selesai,
di ujungnya ditanya. Kalau di sini tadi kan kalau mengulang program harus ketik Java lagi ya. Nah sekarang pengen ngetik pilihan. Jadi saya pengennya si program ini setelah diklik atau misalkan setelah selesai nanti di pilihan apakah Anda ingin mengulang program. Nah kalau misalkan jadi nanti programnya bisa diulangi lagi tanpa ngetik Java lagi. Nah di sini kita gunakanlah do. Jadi yang pertama lakukan dulu si program ini pakai do. Kemudian sebelum itu nanti kita ada pilihan system.out.print line atau print biasa saja. Kemudian di sini ketiklah perintah ketik 1 untuk ulang program. Setelah itu berarti kan ada pilihan nih, pil sama dengan in.next int. Nah di sini kemudian setelah itu gimana, kasihlah pilihan di sini while dia bakal berulang kalau pilnya sama dengan 1. Maksudnya gimana Pak? Lihat ke sini. Java latihan GAP 4 positif. Ketik 1 untuk ulang program. Saya mau ketiknya 1. Balik lagi. System.out. Suatu bilangan, saya input lagi 4 positif. Habis itu ketik 1. Kalau bakal 1 bakal ngulang terus. 3. Ketiknya 0, berhenti di sini. Maka di sini ketik 1 untuk ulang program. Kalau misalkan udah beres, berarti di sini kasih aja system.out.print line lah, double kliknya, kasihlah. Terima kasih telah menggunakan program ini. Nah itu mungkin ya. Jadi kalau misalkan kita cek ini langsung diketik aja lah system.out.print line. Ini ada tanda. Kita pakai selesai. Nanti PR-nya bagaimana caranya biar bisa menghapus itu semua. Jadi kalau udah beres kita coba hapus. Jadi kita CLS dulu. Input bilangannya 99, pastikan positif ya. 1 untuk ulang program, ketik 1. Nah, input bilangan 22, positif. Ketik 1 untuk ulang program, ketik 1. Kemudian saya buat lagi bilangannya 22, positif juga. Kalau ketiknya 0, selesai. Nggak ulangi program lagi, karena dia bakal ngulang kapan? While pilnya sama dengan 1. Itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf bila ada salah. Nanti habis ini akan ada tugas yang harus dikerjakan di hari ini juga, dan juga ada tugas yang untuk dikerjakan agar bisa latihan dalam untuk persiapan minggu depan. Minggu depan kita akan kuis dengan materi sampai hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.